Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali, welcome back di Happy Cat House bareng Megan Fox sama gue Bom Skapulet. Megan katanya mau ikut syuting nih. Megan itu kucing silver, ada orennya, jadi dibilangnya silver patch tadi. Ya, kita ikut syuting dulu ya. Silver patch tapi and white karena dapet ini. Nih banyak banget yang sempat nanya DM ke Instagram, nanya masalah pervaksinan. Nah kali ini gue mau ngobrolin lagi nih. Mungkin udah banyak banget orang ngomongin tentang vaksin di channel-channel lain, dan mungkin juga gue udah pernah, tapi nggak apa-apa lah. Buat kalian yang masih baru aja punya anabul, punya kucing satu atau dua, dan kadang bingung tentang masalah pervaksinan, gue mau coba ngobrolin berdasarkan pengalaman dan ngobrol dengan sesama teman komunitas dan sesama breeder, pengalaman juga dengan miara lebih dari 150 kucing yang sebagian besar itu ada yang gue besarin dari mereka usia bayi, ada juga dari udah pada gede. Mana Megan? Oke, Megan di situ di atas. Megan? Yes. Jadi tentang vaksin ini memang agak-agak banyak simpang siur yang kadang-kadang ada dokter di sini juga yang ada kucing di sini kadang suka beberapa kali nanya, Mas kapan sih mesti divaksin? Atau kadang ada yang ada di sini minta divaksin, ada juga yang ada di sini tanpa divaksin. Tapi gue saranin segeralah vaksin secepat mungkin. Nah ini nih beberapa hal yang sering terjadi. Ini berdasarkan pengalaman aja, gue disclaimer dulu. Berdasarkan pengalaman gue miara hampir 150 kucing lebih, ya sekarang sih tinggal 45an lah. Ini tidak harus kalian menjadi patokan bener atau salah, tapi setidaknya bisa jadi buat pengalaman lo semua yang baru punya kucing. Jadi ada kasus kayak gini. Gue udah bawa kucingnya bang, katanya ke klinik, sampai klinik ternyata kucing gue nggak bisa divaksin, yang kupingnya kotor lah, yang panas lah, yang belekan lah, yang apa. Nah itu tuh yang sering terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya mereka banyak curhat ya bahasanya sama gue. Mereka tuh kayak komplain sama dokter, kok gue udah jauh-jauh kucing gue gak bisa divaksin, gue tetap bayar lagi. Nah ini nih mungkin yang gak pernah diomongin orang. Udah jauh-jauh mau vaksin kucing aja divaksin tetap bayar. Karena ya mau gak mau kalau lu udah dilayani sama dokter ke klinik, atau istilahnya ke pet shop, atau pokoknya ada praktek untuk perawatan atau jasa untuk memvaksin kucing bersama dokter atau mungkin asisten dokter. Artinya kalau lu udah diperiksa dia, kucing lu nggak ready untuk divaksin, mau nggak mau ya lu kena charge. Biasanya ada 50 sampai 150 ribu, dan itu lumayan. Nah ini tipsnya, ini yang harus lu lakuin biar itu nggak terjadi. Gue nggak nyalain dokternya, ya kan? Tapi memang kita juga harus tahu gimana caranya biar itu nggak terulang. Itu pernah terjadi juga di gue. Gimana kita contohin pakai Megan. Sini lihat. Contoh ya. Permasalahan tadi kita nggak tahu, tahu bawa aja kucingnya pengen divaksin sama tempat vaksin, dokternya ngecek. Pertama nih, wah kotor kupingnya, dicek nggak bisa divaksin nih gara-gara kupingnya kotor. Dicek lagi yang lain-lain, kena dia lu suruh bayar biaya dokter vaksinnya nggak jadi. Nah itu tuh sering terjadi. Nah biasanya gue tuh penanggulangan kayak gitu, yang pertama adalah obat aja. Sebelum ke obat-obatan, sebelum ke yang lain, lu harus yakinin tempat lu datengin berkunjung ke tempatnya, ke tempat dokternya atau ke kliniknya, lu minimal udah dapat rekomendasi itu dokternya lu kenal, atau dokternya pun udah senior, atau tempatnya memang udah terbiasa. Kenapa? Kadang dokter-dokter baru, bukan yang dilikin dokter baru ya, suka takut tuh, ada kutu dua jalan aja nggak berani gitu, kadang-kadang nggak jadi vaksin gitu. Tapi kalau dokter udah senior, udah ngobatin 1000 kambing, 1000 ayam, itu udah kutu dikit gini, udah aman, ini bisa vaksin gitu. Biasanya aman. Tapi kalau dokter baru bisa dia lebih waspada, lebih takut. Ya bagus sih buat preventif, tapi gue kurang suka yang kayak gitu loh. Gue pengen yang lebih berani dokternya gitu loh. Tapi dengan kondisi yang kita juga harus udah prepare.
Pertama nih, paling sering dicek dokter adalah kuping. Nah, kuping itu memang sebelum lu bawa, pastiin kupingnya tuh bersih. Lo kasih obat tetes atau apa dan bersihin kupingnya. Nah, terus pegang kupingnya. Kalau kupingnya agak hangat, ya sebaiknya sih lu dinginin di AC. Jadi ataupun masih agak panas, mendingan gak usah divaksin karena percuma, gak bakal bisa. Terus kalau kucing lu ada jamurnya banyak, jangan coba-coba deh divaksin karena dokter gak mau. Kalau dokter senior 1-2 biji mah berani dia. Wah cuma di sini dikit, di sini dikit misalnya, berani. Kalau dokter baru nggak berani, makanya pilih-pilih dokter. Nah terus pencet nih hidungnya, sering dilakukan dokter nih, pencet gini. Kalau hidungnya tuh basah, berair, nggak bakal bisa lo vaksin. Makanya pastiin lagi, kalau cuma air biasa, dilap aja. Dilap, sebelum lo periksa kan datang nih, biasa ke klinik kan. Datang, cek lagi, hidungnya basah nggak, matanya belekan nggak, bersihin gitu kan. Terus kupingnya bersihin lagi. Nah, terus dinginin dia kalau ruangannya AC. Soalnya kadang kucing ada yang stres, badannya hangat, biasanya nggak mau tuh. Lebih dari 39-40 nggak bakalan divaksin. Makanya biar dia adem dulu, kucingnya nggak adem baru lu vaksin. Nah itu tuh yang sering terjadi. Dan kondisi sehat. Kondisi pastiin kucingnya tuh kata kameramen gue harus sehat banget ya kan, harus fix. Tapi itu tadi ada dokter mentolerir ada kutu dikit 1-2, ada jamur dikit berani lah. Biasanya dokter senior, dokter baru mah nggak berani kayak gitu. Nah ini sering terjadi. Kapan sih bagusnya vaksin? Kalau gue idealnya 2,5 bulan sampai 3 bulan wajib vaksin langsung tuh. Karena lu nggak pernah tahu virus panlew atau virus kaliki itu kalau udah nyerang, kalau nggak mati cacat. Nah, jadi daripada gitu mending lu vaksin. Vaksin aja belum tentu dia bisa survive, ya kan? Nah ini semua udah divaksin. Di sini ada kucing-kucing gue lain, kalau bisa lihat di sini ada kucing Maine Coon kita. Di sini ada kucing biasa, ada kucing kampung, kucing Bogor short hair. Dan intinya buat kalian masalah pervaksinan ini gak usah khawatir, tapi pastiin jadwalin secara rutin 2 kali aja, bulan ketiga atau di usia 3 bulan atau 2,5 bulan dan sebulan selanjutnya. Itu wajib. Kalau kalian telat ya udah lanjutin di bulan selanjutnya, tapi pasti. Dan satu lagi yang kadang suka lupa nih, kalau lu mau vaksin di bulan ini, usahain 1 bulan sebelumnya kasih obat cacing. Kasih obat cacing. Jadi kalau lu mau kasih seminggu ya? Ya atau seminggu ya, kata soalnya yang ngerekam videonya nih ahli juga. Gini. Ini disclaimer dikit ya. Dokter emang jago ngerawat ngobatin, tapi kita sebagai breeder jauh lebih berpengalaman dibanding dokter masalah ngerawat kucing. Karena kita bertemu dengan karakter kucing galak, kucing manja, kucing rese, kucing segala macam. Dan gue sekali lagi udah ratusan kucing yang gue urusin, jadi gue tahu gimana karakter kucing. Nah semoga ini bermanfaat buat lo semua yang pada mau vaksin, yang khawatir kalau vaksin nggak ditolak. Coba deh ikutin langkah-langkah tadi dan jangan lupa main-main aja kesini. Siapa tahu ada kucing yang cocok buat kalian, lo bisa lo adopt. Atau enggak cuma mau main-main doang atau mau nanya-nanya bisa di Instagram atau komen di bawah sini juga boleh di YouTube. Dan jangan lupa untuk nonton video-video lainnya, siapa tahu bermanfaat dan ada hiburan dan ada edukasinya mungkin. Dan terima kasih dan bye-bye.